pribadi dari Prabowo. Pemirsa, ini merupakan visual terkini di kediaman Prabowo Subianto. Baru saja salah satu tokoh yaitu Ariza Patria turut dipanggil oleh Prabowo Subianto ke Kertanegara. Diketahui Riza Patria merupakan salah satu politisi Gerindra dan juga bertugas sebagai mantan wakil gubernur Jakarta di periode sebelumnya. Selain Riza Patria, pada siang hari ini ada sejumlah tokoh yang diundang. Di layar kaca Anda sedang Anda saksikan ini merupakan kedatangan dari Immanuel Ebenezer. Kemudian juga ada sejumlah tokoh lain, mulai dari Anies Mata, Budiman Sujatmiko, Armanata Nasir, Viva Yoga Mauladi, Bima Arya, dan juga 24 orang yang dipanggil pada sore hari ini. Dan saat ini pemirsa, kita akan mendengarkan pernyataan dari Budiman Sujatmiko. Mengajak saya berbicara alasan saya terjun jadi aktivis dan alasan beliau juga tertarik terjun politik juga ya. Satu yang menemukan kami, mempertemukan kami bersama adalah concern kami dan rasa benci kami pada kemiskinan. Alhamdulillah tadi kita menggali dasar-dasar alasan utama apa kami menjadi warga negara dan kenapa dulu saya terjun politik, kenapa kemudian saya terlibat dalam politik sejauh ini dengan segala suka dukanya, adalah karena kami concern pada isu kemiskinan. Sehingga tadi Pak Prabowo membicarakan tentang problem kemiskinan yang masih merata baik di kota maupun di desa, yang menyebabkan kurang gizi satu, menyebabkan terjadinya stunting, menyebabkan terjadinya ketertinggalan kita di berbagai aspek kehidupan. Sehingga Pak Prabowo tadi mengatakan, meminta saya agar saya menemani beliau secara reguler di kompleks istana, di kompleks istana untuk mengkoordinasikan bagaimana cara memberantas kemiskinan se-Indonesia. Kira-kira begitu? Menteri Desa. Tidak terbatas sektor tertentu, wilayah tertentu enggak, tapi berbicara soal kemiskinan di kota maupun di desa, di laut maupun di pantai maupun di gunung begitu ya. Jadi isu-isu kemiskinan yang berkaitan dengan akses kita terhadap gizi, akses kita terhadap makanan, akses kita terhadap pendidikan, akses kita terhadap sumber daya, ketidakadilan dalam pengupahan, ketidakadilan dalam masalah tanah, ya kira-kira isu-isu ketimpangan sosial. Cukup. Kabelnya nggak nyampe, Pak. Ya, maju lagi Pak, boleh Pak? Maju lagi Pak. Maju lagi kena mic dong. Pak, tadi bahas apa aja Pak? Alhamdulillah kami sudah dipanggil Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk membantu beliau dalam pemerintahan ke depan, sehingga apa yang diutarakan beliau tentang kondisi global dan lain sebagainya perlu diantisipasi. Yang jelas kita siap untuk melaksanakan tugas. Demikian. Fokusnya berarti? Sesuai dengan keahlian saya di kelautan. Berarti wamen ya Pak? Enggak tahu. Hak prerogatif beliau selaku presiden terpilih. Demikian. Di kelautan Pak ya? Enggak. Saya bidang Bapak? Semua. Tantangannya apa sih Pak di bidang? Demikian, Mbak. Terima kasih. Enggak banyak. Terima kasih. Lautannya, Pak. Saya itu kan dapat penugasan baru saja di kabinet yang akan datang. Tidak lagi seperti kemarin staf khusus gitu aja. Spesifiknya kemana Pak? Fokusnya Pak? Tidak jauh-jauh dari beliau lah di istana, kira-kira gitu. Ya, di istana tidak jauh-jauh dari beliau. Sampai sekarang spesifiknya belum, mungkin 2-3 hari. Nanti malam saya juga ketemu beliau. Berarti di lembaga Nanti malam Pak. Kenapa? Nanti malam ketemu beliau jam berapa?
sekitar jam 19 tapi urusan yang lain. Kenapa 2 kali, Pak? Apanya? Kenapa? Oh, itu lain karena saya staf khusus beliau. Jadi ya saya tiap hari memang ketemu. Oh, oke. Tapi iya. kalau ini tetap di kementerian ya, Kementerian atau lembaga, Pak? Di kementerian. Tetap di kementerian lama Kementerian. begitu, Pak? Oh tidak, Baru ini berarti? di yang terbaru. Berarti ya. ini baru ya, Pak? Maksudnya kementerian baru bukan yang dibentuk tapi baru tidak di Kementerian Pertahanan seperti sekarang. Pak, kan biasanya Pak Prabowo itu meminta kesediaan itu kan ada tantangan-tantangan yang memang harus dihadapi. Kata Pak Prabowo apa sih sebenarnya sampai Beliau sudah tahu saya membantu beliau selama 5 tahun. Saya sudah tahu tantangannya. Saya sudah terbiasa bekerja dengan beliau. Apa tantangannya, Pak? Tantangannya apa sih, Pak, yang paling sulit, Pak? Pak, majuan, Pak. Lanjut, Pak. susah iya. So, ini merupakan visual terkini, yaitu ada Edward Omar Syarif Hyari yang bertugas sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM saat ini. Beliau turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya ia sempat menjabat sebagai Wamenkumham, sebagai wakil dari Yasona Lawli. Hari ini ia turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah ia akan ditugaskan kembali di Kementerian Hukum dan HAM ataukah di pos kementerian lainnya. Sebelumnya sudah ada lebih dari 20 nama yang hadir di kediaman Prabowo. Di antaranya masih berada di dalam yaitu ada Oto Hasibuan, yang mana kedatangannya dapat Anda saksikan di sebelah kiri layar kaca Anda. Oto Hasibuan pada siang hari ini turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Apabila kita lihat dari latar belakang Oto sendiri, ia merupakan seorang pengacara yang selama ini memiliki kiprah yang sangat baik di dunia hukum. Ia juga menangani sejumlah kasus-kasus besar, pemirsa. Selain itu juga masih ada di dalam Taufik Hidayat, Pak Budi, tadi dijelaskan apa oleh Pak Prabowo? Nanti pengumumannya nanti tunggu Pak Prabowo yang sampaikan sebagai Presiden terpilih dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh beliau langsung. Tapi yang pasti bahwa kami berdiskusi tentang bagaimana ekonomi rakyat ini harus diperbaiki. Oh, berarti kalau lebih spesifik Ya. ekonomi. Bahwa ideologi ekonomi negara harus dikembalikan sesuai dengan filosofi negara ini didirikan. Gitu ya. Oke, cukup itu aja dah. di bidang ekonomi dong. Kementerian baru atau lama, Pak Budi? Yang pasti bahwa pengelolaan seluruh sumber daya ekonomi rakyat ini harus diorganisir dengan baik, sehingga jadi peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ya, karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita, khususnya pasal 33 Undang-Undang. Posisinya apa, Pak? Ya, Posisinya Pak? tunggu aja, tunggu Pak. Menteri lagi, Pak. Sur. Pemirsa, itu tadi merupakan wawancara awak media dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi yang pada hari ini turut dipanggil oleh Prabowo Subianto, di mana pada pernyataannya tadi disampaikan beliau membahas bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan ekonomi kerakyatan, di mana dibahas mengenai ekonomi rakyat harus diperbaiki.
ideologi ekonomi negara harus dikembalikan seperti saat negara ini didirikan. Kemudian juga disampaikan soal pengelolaan sumber daya ekonomi rakyat ini harus dikelola dengan baik. Namun secara keseluruhan, Budi Ari Setiadi yang juga merupakan Menkominfo saat ini, secara keseluruhan berfokus pada ekonomi kerakyatan. Sejauh ini ada sekitar 25 nama pemirsa yang datang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Masih ada sejumlah nama yang berada di dalam pemirsa, diantaranya ada Otto Hasibuan, ada Dias Hendro Priyono yang merupakan staf khusus Presiden, kemudian juga ada Taufik Hidayat, mantan pebulu tangkis, kemudian Ahmad Riza Patria, politisi Gerindra, sekaligus juga mantan wakil gubernur Jakarta, lalu juga ada Edward Omar Syarif Hayari yang sempat menjabat sebagai wakil Menteri Hukum dan HAM. Seluruh tokoh yang hadir pada hari ini pemirsa digadang-gadang akan menjadi calon menteri maupun calon wakil menteri dan juga kepala badan. Bahasannya apa dengan Pak Prabowo tadi di dalam? Ya sama dengan yang lain ya, bahwa kami diminta untuk membantu pemerintahan yang akan datang, dan Pak Prabowo tadi pesan untuk siap-siap bekerja keras karena tantangannya tidak ringan. Itu sih. Di bidang apa nih Pak, atau tantangan yang bidang apa ya nanti Pak Presiden terpilih yang akan mengumumkan sama seperti ini. Tapi dalam obrolannya ada tantangan apa sih Pak besar di bangsa kita ini? Ada di obrolan itu nggak? Ya ada. Iya. Apa itu Pak? Nanti saja disampaikan. Gitu ya. Tapi mengarah kepada posisi Bapak nanti hasil diskusi Bapak tadi sama Pak. Iya pasti. Nanti kita diumumkan. Kasih ya. Pemirsa, itu tadi merupakan staf sus Presiden Joko Widodo Juri Ardiantoro yang turut dipanggil pada sore hari ini ke Kertanegara, kediaman Prabowo. Dan dengan demikian masih ada sekitar 5 nama atau 5 tokoh yang berada di dalam pemirsa. Ada Otto Hasibuan, kemudian juga ada Dias Hendro Priyono, ada Taufik Hidayat, kemudian Ahmad Riza Patria, serta Edward Hiari. Kelima nama tersebut saat ini masih melakukan diskusi dengan Prabowo Subianto dan dikabarkan memang untuk diskusi yang dilaksanakan ini satu persatu dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan digelar secara tertutup. Pemirsa, nampak di layar kaca Anda ada Dudung Abdurrahman, mantan PSAD, yang pada hari ini turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Masih belum dapat dipastikan di mana Dudung nanti akan ditugaskan. Dan dengan demikian Dudung menambah list tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada sore hari ini. Sejauh ini masih ada 6 orang yang dipanggil atau yang masih berada di dalam, dan secara total sudah ada 26 orang yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan dapat dilihat di layar kaca Anda juga ada salah satu tokoh, Diah Roro, yang turut dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto
Diah Roro sendiri ini merupakan politisi dari Partai Golkar, pemirsa. Dengan demikian masih ada sekitar 7 orang atau 7 tokoh yang sudah berada di dalam. Seluruhannya disambut langsung oleh Mayor Teddy yang merupakan ajudan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebagian tokoh mengaku baru dipanggil secara mendadak melalui ajudan Presiden terpilih. Dan pemirsa, ini merupakan visual terkini, yaitu ada Otto Hasibuan yang baru saja keluar dari kediaman Prabowo. Maju dikit Pak. Tadi di dalam. Tadi di dalam membahas. Saya mendadak tadi di telepon minta datang ke sini bertemu dengan Pak Presiden ya, Pak Prabowo ya, terpilih. Ya, berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perhatian khusus bagaimana agar negara kita ini baik, ya kan? Perkembangan di mengenai hakim juga dibilangnya supaya diperhatikan, gitu ya. Dan banyak hal lagi yang lain saya kira ya. Jadi nanti ya mungkin bapak-bapak, ibu bisa tanya Pak Presiden lah. Ya. Wakil Menteri Hukum dan Pak Edi Omar dong Pak di dalam ya? Oh iya ada ketemu ya. Sempat ngobrol Pak? Belum banyak ya. Saya hai aja tadi ya. Pak, berarti ada kemungkinan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau menterinya jangan-jangan nih Pak? Tanya Pak Presiden aja lah ya, bagus ya. Tadi spesifiknya diskusi soal apa Pak? Soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ada ya, panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung jam 1:30 lah gitu ya. Jadi sudah kita langsung ke sini. fakta integritas Pak? Ya, tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas, sebab sebagai orang yang bantu presiden harus kita komit kan, harus komit untuk membantu beliau ya. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Terima kasih teman-teman ya. Pemirsa, itu tadi merupakan pernyataan dari Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan, yang juga merupakan seorang pengacara senior di Indonesia. Beliau mengaku baru ditelepon atau dihubungi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat siang tadi untuk diminta datang ke kediaman Prabowo, pemirsa. Ya, saya diundang Pak Presiden ya, Pak Prabowo untuk bisa dipanggil untuk berbincang-bincang tadi sedikit mengenai soal hukum lah ya. Ya, soal hukum ya. Kita diminta untuk memperhatikan bagaimana perkembangan hukum di negeri ini supaya baik. Memberikan perhatian tentang hakim. Secara khusus tadi saya spesifik saya dengar itu tadi itu, dan juga spesifik dengan bagaimana masalah hukum di Indonesia lah. Ya, beliau mengatakan ya, Otto udah tahu lah ini bidang Pak Otto ini, katanya gitu. Oke, bidang apa tuh Pak? Posisi apa yang dibilang oleh Pak Prabowo? Ya, saya kira nggak elok kalau saya sebutkan lebih awal kan, nggak boleh mendahului, ya kan? Berarti pasti di bidang hukum ya Pak? Dia akan mengumumkan nanti, ya begitu ya. Saya akan berbicara dengan salah satu orang yang dipanggil begitu ya ke Kertanegara 4 adalah. Saya kira apa yang diputuskan sudah baik lah, ya. Sudah dijelaskan berkali-kali oleh Pak Prabowo, ya. Bang, gimana? ini sedikit ini CNN barang lagi live juga, Bang. Ini tadi kalau kemarin calon menteri itu kan disuruh nunggu bentar, habis itu di ruang krisis, habis itu ketemu one on one sama Pak Bowo. Ini kan banyak orang. Ini rame-rame tadi atau sendiri, Bang? Saya kebetulan sendiri. Saya nggak tahu yang lain ya. Kalau saya kebetulan dipanggil sendiri, diajak berbincang sendiri. Ya. Pemirsa, itu tadi merupakan Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan, yang juga merupakan pengacara senior di Indonesia. Beliau mengungkap dirinya diminta untuk datang ke Kertanegara pada siang hari ini. Dan di dalam tadi bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto, beliau berdiskusi soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini, lalu juga berbicara soal perhatian ke hakim agar diperhatikan secara khusus
kemudian juga bicara soal perkembangan hukum dan permasalahan hukum secara general, dan juga terkait dengan permasalahan di peradilan. Namun ketika ditanya apakah ia akan menjadi Wakil Menteri Hukum, beliau juga belum mau mengungkap, dia tidak ingin mendahului, dan untuk pengumuman resminya masih akan diumumkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat pengumuman kabinet nanti. Selain Otto Hasibuan, masih ada sejumlah nama yang berada di dalam, pemirsa. Masih ada Taufik Hidayat, pebulu tangkis atau mantan pebulu tangkis yang juga merupakan peraih medali emas di Olimpiade. Lalu juga ada Ahmad Riza Patria yang juga merupakan mantan wakil gubernur Jakarta. Ada Edward Omar Syarif Hiyari yang sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kemudian juga ada Dudung Abdurrahman, mantan Kasat atau Kepala Staf Angkatan Darat. Dan juga terakhir tadi ada yang datang adalah Diah Roro yang merupakan politisi dari Golkar. Keseluruhan tokoh-tokoh yang datang pada sore hari ini atau siang hari ini sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat siang tadi digadang-gadang akan menjadi wakil menteri maupun juga menjadi calon menteri ataupun juga kepala badan, pemirsa. Apabila kita ulas kembali, sejauh ini sudah ada sekitar 27 nama yang diundang oleh Prabowo Subianto. Tidak hanya dari kalangan politisi saja, tetapi juga ada dari kalangan akademisi, ada dari tokoh militer juga, pemirsa. Baik, juga dari kalangan atlet. Pemirsa, breaking news akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.